Yalah. Pemakalan pekan depan Pak Limun. Oke lah saya aja lah. Baik Bapak Ibu, sesuai arahan Bu Ulfatmi, kita buka aja kelas ini dulu dan langsung ke pemaparan makalah oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alham- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah atas rahmat dan nikmatnya. Kemudian selawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mari kita buka kelas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita persilakan langsung kepada pemakalah untuk memaparkan makalahnya. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Oh, sudah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini Bu Siva, tanpa pakai mukadimah ya kan? Langsung aja Bu Siva. Baca Quran, baca Quran. Oh, baca Quran dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Baik, di sini terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan makalah kami pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ulfatmi MA dan Ibu Dr. Hasnah MPD dan yang kami hormati Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keberagaman Aspek Psikologis Peserta Didik dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis keberagaman aspek psikologis peserta didik serta implikasinya terhadap strategi pembelajaran di kelas, bahwa guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berbasis diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Selanjutnya, landasan teoritis dan perspektif Islam tentang keberagaman aspek psikologis peserta didik. Keberagaman individu dipandang sebagai sunnatullah Al-Quran. Sunnatullah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan jelaskan perbedaan sebagai hikmah untuk saling mengenal dan mengembangkan potensi. Oleh karena itu dapat dipahami aspek keberagaman aspek psikologis peserta didik itu merupakan manifestasi ilahi. Itu perbedaan individu sebagai bukti kebesaran ciptaan Allah. Yang kedua, karena keberagaman aspek psikologis peserta didik, maka perlu dalam pendidikan itu pendekatan secara holistik, yaitu integrasi akal, hati, dan tindakan atau amal dalam pendidikan. Adapun keberagaman aspek psikologis peserta didik yang kami
kutip dari referensi. Yang pertama itu aspek kognitif. Eh, Aspek kognitif ini menjadi salah satu komponen utama dalam memahami perbedaan psikologis peserta didik karena berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, menalar, dan memecahkan masalah. Adapun implikasi aspek kognitif dalam proses pembelajaran adalah kemampuan kognitif menentukan bagaimana siswa menanggapi materi yang disampaikan pendidik. Oleh karena itu, pendidik dituntut menyesuaikan metode pembelajaran dengan tingkat kemampuan berpikir siswa agar informasi tersampaikan secara efektif. Adapun aspek kognitif, integrasi aspek kognitif ini dengan nilai pendidikan Islam, yaitu dengan mengarahkan pemikiran untuk mengenal kebesaran Allah, bukan sekedar pengetahuan duniawi. Selanjutnya, aspek afektif dan psikomotorik. Afektif ini membentuk nilai dan sikap. Menurut Catwall, afektif ini adalah sikap menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisasi, dan menghayati. Sedangkan psikomotorik yaitu kemampuan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai spiritual. Adapun implikasinya dalam pembelajaran yaitu menuntut adanya pembelajaran berbasis keteladanan dan empati, keseimbangan emosional, metode dan perlunya adanya metode demonstrasi, yaitu untuk meningkatkan keterampilan terutama dalam hal ibadah. Selanjutnya, aspek intelijensi, bakat, dan kreativitas. Intelijensi ini merupakan kemampuan kognitif dalam belajar. Intelijensi ini terbagi kepada dua, ada intelijensi tunggal, di mana intelijensi tunggal ini berpendapat bahwasanya intelijensi individu itu hanya satu yang mendominasi. Dan yang kedua, intelijensi majemuk, yaitu kebalikan dari intelijensi tunggal. Adapun implikasi intelijensi ini dalam pembelajaran, yaitu sangat mempengaruhi pemahaman peserta didik, terus kreativitas dan gaya belajar. Selanjutnya, bakat. Bakat itu potensi alami yang dimiliki oleh seseorang. Bakat itu ada bakat akademik, seni, olahraga, kepemimpinan. Perlu dikenali untuk seorang guru perlu mengenali bakat peserta didik untuk untuk menyesuaikan pembelajaran dengan bakat peserta didik. Adapun implikasinya, bakat ini dalam pembelajaran itu keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar, keterampilan, dan rasa percaya diri. Dan kreativitas. Kreativitas ini kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Dan implikasinya dalam pembelajaran yaitu mendorong problem solving, kolaborasi, dan kesiapan karir masa depan. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Taufik Hidayat. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya. Kita masuk ke motivasi dan atensi. Maksud motivasi di sini adalah dorongan yang mempengaruhi seseorang, baik itu dari dalam diri maupun dari luar diri, atau intrinsik maupun ekstrinsik. Atensi maksudnya yaitu kemampuan seseorang untuk fokus pada stimulus yang diberikan di tengah banyaknya rangsangan yang ada. Implikasinya dapat meningkatkan keterlibatan aktif dan kinerja, mengurangi stres, meningkatkan motivasi dan konsentrasi, meningkatkan pemahaman, proses belajar mengajar lebih aktif, efisiensi belajar. Selanjutnya, memori dan bahasa. Memori yaitu kemampuan siswa untuk menyimpan, mengolah, dan mengingat informasi. Aplikasinya, pemahaman materi berperan aktif dalam proses belajar mengajar, pengaruh pada hasil hasil evaluasi. Selanjutnya itu tentang bahasa. Yang dimaksud dengan bahasa di sini adalah kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Implikasinya, komunikasi efektif, pemahaman konsep, pembelajaran berbasis teknologi. Penguatan melalui pengulangan, refleksi spiritual, dan aktivitas berbasis bahasa meningkatkan retensi konsep pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, kita masuk ke bagian emosi, kepribadian, dan gaya belajar. Emosi maksudnya yaitu perasaan dan respon emosional siswa dalam konteks pendidikan. Aplikasinya mempengaruhi motivasi, kinerja akademik, dan dinamika kelas. Kepribadian, sifat hakiki yang mencerminkan pada sikap seseorang. Aplikasinya menciptakan pembelajaran yang efektif, humanis, dan adaptif.
Gaya belajar menurut FAK menuntut fleksibilitas pengajaran, visual, auditori, baca tulis, kinestetik. Implikasinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi humanis dan menyenangkan. Selanjutnya, implikasi praktis untuk pembelajaran. Yang pertama itu rancang pembelajaran diferensiatif dan inklusif untuk mengakomodasi ragam kemampuan dalam bakat. Selanjutnya, gunakan kombinasi demonstrasi, pengalaman langsung, media interaktif, dan refleksi spiritual. Selanjutnya itu pelatihan guru penting untuk manajemen keberagaman psikologis dan kolaborasi orang tua. Selanjutnya, perkuat karakter melalui interaksi konektif, efektif, dan spiritual. Kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu kita masuk kesimpulan ya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah keberagaman psikologis peserta didik kognitif, efektif, psikomotorik, intelijensi, bakat, kreativitas, motivasi, memori, bahasa emosi, dan gaya belajar adalah faktor kunci dalam merancang pembelajaran efektif dan inklusif. Rekomendasinya, pengembangan kapasitas mahasiswa dan guru tentang tahap pengembangan dan peningkatan pendidikan Islam. Tindak lanjutnya adalah kolaborasi guru, peserta didik, dan orang tua, implementasi diferensiasi, evaluasi berkelanjutan. Barangkali eh, itu saja ya. Masih ada ya? Oh, Pak Des ada lagi Pak Taufik bagian Ada teknisnya. Pak Desra. Ada. Ada. Apa? Baik, kita akan lanjutkan tentang keberagaman psikologis bukanlah hambatan, melainkan cetak biru untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna. Pertama itu adalah pahami otonomi, mengakui keunikan akal, alqab, dan amal setiap siswa sebagai manifestasi desain ilahi. Yang kedua adalah fasilitasi proses. Gunakan strategi diferensiasi untuk menjaga atensi, membangun memori, dan memantik motivasi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan akhir, melahirkan insan berkarakter religius yang tangguh, inovatif dan berdaya saing di era modern. Pendidikan sejati mengimplementasikan seluruh spektrum cahaya manusia. Lanjut. Sekian, terima kasih atas presentasi kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah atas pemaparannya. Selanjutnya sesi kritik dan saran. Dipersilakan pada kawan-kawan semua bisa mengkritik makalah ini, penampilannya boleh. Silakan langsung bersuara. Ada? Sepertinya sudah bagus ya isi makalahnya, sudah paham kita. Ayo, ada yang ingin bersuara, berkomentar boleh, silakan. Langsung saja bersuara tanpa tunjuk tangan, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah penampilan makalahnya sangat bagus, sangat luar biasa dan bisa nanti kita belajar kepada pemakalah yang tampil sekarang. Asli ini sangat menggugah gitu. Itu aja Kak, Bu. Ya, terima kasih Ustaz Jamal. Ustaz Jamal mungkin background bisa dulu mana Ustaz. Kasihan istrinya nampak.
Oke, ada lagi yang ingin memberikan kritik saran? Oke, kita cukupkan berarti ya. Terima kasih kepada Ustadz Jamal. Mungkin ingin ditanggapi para pemakalah, Pak Desra, Pak Taufik, dan Bu Fitri atas apresiasi dari Ustadz Jamal. Ya, terima kasih kami ucapkan atas apresiasinya dari Ustadz Jamal. Di sini juga kan sebenarnya masih belajar ya tentang ini. Tapi nanti kita sama-sama diskusi lah tentang masalah keberagaman aspek psikologis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Mari kita buka sesi diskusi ini dengan 3 penanya. Oke, ada Pak Rocky, ada lagi. Nah, mungkin dibuka dulu oleh Pak Rocky ya. Ada 2 kesempatan lagi ya Bapak Ibu. Kepada Pak Rocky dipersilakan. Ini 3 in 1 ya. Sumbernya udah banyak itu. Nah, jadi yang jadi tadi judulnya kalau tidak salah aspek apa tadi? Bu? Keberagaman aspek psikologis Pak Rocky. Nah, keberagaman aspek psikologisnya. Jadi seperti kita ketahui, bahwasanya dalam setiap manusia ya, atau yang namanya psikologis itu kan, psikologi itu ilmu yang pelajari tentang karakter atau sifat manusia gitu. Jadi kalau dalam pembelajaran itu beraneka macam tipe anak gitu. Kalau kita berbicara kepada anak-anak gitu kan. Dan bahkan kalau kepada para pemuda atau remaja pun bermacam juga tipenya gitu. Cuman secara pembagian tuh pembelajaran itu kan ada beberapa karakter ya. Pertama itu kinestetik, kemudian visual. Jadi dengan 3 aspek tadi, sebagai pemakalah atau yang sudah berkontribusi di pendidikan ya, bagaimana cara mensikapi anak dengan macam-macam karakter seperti itu. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiganya ya, untuk ketiga. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rocky. Selanjutnya ada Pak Afdal dan Pak Limun. Kepada Pak Afdal dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanya kepada pemakalah bagaimana sebentar. Apa? Oke, mohon maaf ada gangguan tadi. Baik, pertanyaan kami adalah tentang kecerdasan anak. Tadi kan dibahas tentang intelijensi. Nah, bagaimana jika kecerdasan anak itu ada dalam setiap aspek, namun itu bukannya malah menjadi pendukung bagi anak, tapi malah menjadi penghambat baginya. Nah, artinya tidak sedikit anak yang kita temui serba bisa. Dia bisa ini, bisa itu, bisa semua ekskul dia ikuti gitu. Tapi yang menjadi fokus keahlian utamanya tidak terlihat gitu. Nah, akhirnya si anak itu energinya habis, tapi dia tidak memiliki keunggulan daripada kawan-kawan yang fokus dengan masing-masing bidang tertentu. Nah, tahfiz dia ikut, nasyid dia ikut, kitab dia ikut, semua dia ikuti, kaligrafi dia ikut gitu kan, sehingga badannya letih karena waktu tenaga difulkan semuanya gitu pada seluruh bidang, tidak pada satu bidang saja.
Nah, ini menurut pemakalah, apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut? Bagaimana cara membimbingnya? Kalau intelijensinya yang bagus ini difokuskan kepada bidang-bidang tertentu terlebih dahulu, eh, kita kira dia akan menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut, gitu. Itu pertanyaannya. Mohon jawabannya dari ketiga pemakalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Afdi. Bagaimana pemakalah aman atau perlu diulang? Aman, Aman, aman Yusuf. Alhamdulillah. Bentar. Selanjutnya kepada Pak Limun dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemakalah, terima kasih tentang pembahasannya, beragaman aspek psikologis peserta didik dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Yang ingin Anda tanyakan di sini sebetulnya banyak nih pertanyaan nih. Kira-kira berapa boleh nih moderator? Ya, Bu Fitri langsung dia senyum-senyum. Terserah Pak, tapi jangan Terserah gitu ya. banyak-banyak. Tapi jangan Berapa Bu banyak-banyak Fit? Pak, Boleh Bu Fit? kasihan. Nggak apa-apa banyak-banyak Pak. Nanti Pak Rocky nanti yang nambahkan udah siap dari kalimat Gitu ya. awalnya tadi. Karena pemakalannya bertiga, tiga aja lah ya. Tiga aja lah. Yang menjawabnya nanti terserah pokoknya pemakalan. Pertanyaan yang pertama, mengapa pendekatan pembelajaran itu tidak dapat disamakan ya pada semua peserta didik? Sudah pemakalan? Oke, yang kedua. Yang kedua, apa implikasi perbedaan kepribadian introvert dan extrovert dalam pembelajaran kelompok? Yang ketiga, Boleh dulu Pak kedua. kedua, Apa diulangi ya. implikasi? Oke. Yang kedua, apa implikasi perbedaan kepribadian introvert dan ekstrovert dalam pembelajaran kelompok? Pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar guru dalam memahami karakter psikologis peserta didik? Pak Limun seperti membacakan soal ujian MIR. Ya, apa tantangan karakter apa Pak Abdal? Langsung Serasa dosen ngasih soal. Saya mesti ya, soal. Mana enggak, pemakalah? poin aja. Oke, udah Bu Fit, pemakalah lainnya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan nantinya. Wassalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Limun atas pertanyaannya. Bagaimana pemakalah? Langsung dijawab apa butuh waktu dulu 5 menit? Bagaimana Pak Taufik dan Pak Desra dan Bu Fitri? Atau ada yang mau langsung jawab? Silakan, tak apa-apa. Bisa jawabannya tidak berurutan, nah, Bu. Ya. Ya, kepada pemakalah dipersilakan. Bisa menjawab. Apa Pak? Mic-nya Pak Taufik mati, Pak. Bisa dijawab yang bisa dijawab dulu itu.
tidak Ah, berurutan. iya, iya, silakan Pak. Nggak apa-apa, nggak berurutan. Silakan Pak, disebut penanyanya siapa. Oh gitu. Eh, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penanya ya. Saya coba dulu menjawab karena yang tertangkap ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Limun ya. Makanya eh, karena pertanyaan beliau seperti pertanyaan dosen kepada mahasiswa. Eh, apa pertanyaan yang pertama tadi Pak Limun? Ngapa pendekatan tidak bisa disamakan? Oke, tidak disamakan terhadap peserta didik itu ya barangkali ya Pak Limun ya. Menurut kita sebagai makalah ya sudah memahami makalah kita dari semalam ya tentang pertanyaan Pak Limun ini. Mengapa pendekatan pembelajaran itu tidak dapat disamakan terhadap peserta didik kan begitu ya? Karena menurut kami pendekatan pembelajaran tidak seperti disamakan terhadap peserta didik karena ini ya setiap anak memiliki perbedaan dalam kemampuan gitu ya dalam kemampuan dalam karakter kebutuhan dan cara belajar mereka dan jika kita sebagai guru menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua siswa maka barangkali tidak semua peserta didik dapat memahami pelajaran dengan baik ya karena saya dulu pernah juga mengajar 7 tahun ya, sekarang nggak lagi. Sekarang saya mengajar yang tua-tua ya, seperti pencuci ombreng dan lain sebagainya. Jadi tidak termasuk hari ini kan. Apa alasannya? Karena saya bilang begitu. Karena yang pertama eh, perbedaan kemampuan intelektual ya bagi anak ya. Ada siswa yang cepat memahami materi kita dan ada juga yang membutuhkan penjelasan berulang dan membutuhkan waktu ya eh, untuk bisa memahami pembelajaran dari kita sebagai guru. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan gaya belajar, Pak ya, perbedaan gaya belajar. Sebagian siswa kita itu lebih mudah belajar melalui gambar ya, atau apa namanya kalau visual ya, mendengar atau ada juga dari yang mendengar penjelasan kita atau audio tutorial ya, audio tutorial atau praktik langsung atau kinestik ya, kinesterik itu. Nah, itu barangkali Pak Lemo pertanyaan pertama. Dan yang kedua, saya lupa lagi Pak Ilmun. Ada 3 tadi ya Pak Ilmun ya. Agak Ilmun. Iya, apa implikasi perbedaan kepribadian introvert dan ekstrovert? Perbedaan kepribadian introvert dan extrovert Ekstrovert dalam dalam pembelajaran kelompok. pembelajaran kelompok. Baik. Barangkali perbedaannya antara introvert dan extrovert ini memiliki eh, implikasi dalam pembelajaran kelompok. Karena keduanya memiliki cara perbedaan dalam bentuk berinteraksi yang pertama, yang kedua berpikir dan menyampaikan pendapat yang mereka sudah diskusikan. Gitu. Implikasinya dalam pembelajaran kelompok ini, contohnya anak ekstrovert ini eh, cenderung aktif berbicara gitu ya, karena ekstrovert ini aktif berbicara dan mudah menyampaikan ide-ide yang dia dapatkan dan dominan itu dalam diskusi, ya itu terlihat sekali. Nah, sedangkan anak introvert ini eh, biasanya lebih tenang ya. Dia berpikir dulu baru bisa menjawab. Lebih dulu sebelum berbicara ya. Dia berpikir dulu baru dia berbicara. Gitu. Agak tenang sedikit dulu. Selanjutnya dan eh, terkadang mereka kurang aktif menyampaikan pendapat ya. Itu barangkali Pak Limun sedikit tapi saya minta juga lah kepada teman-teman ya yang bisa menambahkan. Ada satu lagi ya Pak Limun ya. 3 tadi. Iya, ada satu lagi. Apa Bu? Apa tantangan guru kalau nggak salah ya? Ya Pak Limun ya. Tentang guru. Apa Apa tantangan terbesar tantangan guru? terbesar guru dalam memahami karakter psikologis peserta didik? Tantangan terbesar guru ya tentang eh, memahami karakter psikologis peserta didik itu. Menurut saya, ini menurut saya pribadi yaitu karena setiap siswa eh, memiliki sifat, kebutuhan dan latar belakang yang berbeda-beda. Guru tidak hanya eh, mengajarkan materi sebenarnya, tapi juga harus memahami kondisi psikologis masing-masing anak gitu. Ada beberapa tantangan, salah satu contohnya itu perbedaan karakter yang sangat beragam.
salah satunya. Lanjutnya jumlah siswa yang banyak itu juga mempengaruhi dan perbedaan kemampuan dan gaya belajar anak yang seperti kita sebutkan sebelumnya tadi. Dan kali itu saja dulu Pak Alimun. Pertanyaan Pak Alimun ini banyak sekali ya. Susah menjawab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik. Mungkin pemakalah yang lain bisa membantu melengkapi. Izin moderator. Silakan Bu Fitri. Ya, di sini karena Bapak Taufik memulai dari pertanyaan Bapak Aliman Fajri, saya juga akan menambahkan dari jawaban dari Pak Taufik. Yang pertama tadi kan pertanyaannya mengapa pendekatan pendidikan itu tidak dapat disamakan. Eh, itu karena memang nggak akan bisa disamakan pendekatan pembelajaran itu. Tidak akan bisa disamakan. Kenapa? Karena memang dari sifatnya dan karakter atau keberagaman aspek psikologis anak juga banyak berbeda gitu kan. Jadi nggak bisa disamakan semuanya. Oleh karena itu, makanya seorang guru itu perlu memahami eh, keberagaman psikologis anak itu. Salah satunya dengan gaya belajarnya, kemampuan kognitifnya, afektifnya, dan semuanya. Jadi guru itu sangat penting sekali memahami hal ini agar terciptanya suatu pendekatan yang holistik gitu, yang menyeluruh gitu. Jadi kalau seandainya sama aja pendekatan guru itu, tetapi karakter anak itu berbeda, maka nggak akan tersentuh semuanya peserta didik itu. Itu untuk tambahan dari jawaban yang pertama. Terus ini apa implikasi perbedaan kepribadian introvert dan ekstrovert pada pembelajaran kelompok atau diskusi. Tadi udah Pak Taufik sampaikan, cuma di sini saya menambahkan ya. Kalau tadi kata Pak Taufik kan kalau ekstrovert itu dia lebih cenderung lebih aktif. Kalau introvert itu lebih pasif gitu kan, lebih suka mendengarkan, pengamat gitu. Jadi supaya pembelajaran kelompok itu aktif semua. Jadi seharusnya kita sebagai guru itu apa namanya itu ya? Itu kan kita walaupun kita buat diskusi kelompok, kita kan sebagai pengamat di situ kan. Jadi kita bagi itu tugas-tugas per kelompoknya. Kalau seandainya yang introvert ini dia nggak bisa bersuara, jadi dia sebagai penulis gitu. Penulis. eh, Kalau yang ekstrovert, yang cenderung lebih aktif bersuara, jadi dia bisa kita buat itu sebagai moderator dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi dibagi tugasnya gitu. Ada yang mencatat, ada yang eh, menyampaikan gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga, apa tantangan terbesar guru dalam memahami keberagaman psikologis peserta didik? Kalau menurut saya tantangan terbesar guru ini karena memang yang kita didik ini kan manusia dan banyak karakter, banyak sifatnya, banyak gayanya. Dan itu memang salah satunya itu tantangannya menguji kesabaran guru kan gitu, menguji kesabaran. Di mana kalau seandainya kita nggak memahami peserta didik, kita sebagai guru kurang ilmunya dalam memahami karakteristik psikologis peserta didik, maka di situ kita akan marah gitu kan. Karena kenapa? Karena kita nggak memahami anak itu gitu. Jadi kalau seandainya kita guru ini sebenarnya paham dengan psikologis anak, apalagi dalam materi hari ini aspek psikologis anak, maka nggak akan ada guru-guru yang suka marah, yang mengatakan guru anak ini bodoh, ini gitu kan. Karena yang saya amati juga di sini, ya gitu ya, di apa namanya, karena setiap anak itu ada keahliannya masing-masing gitu. Contoh kalau saya masuk ya, ada satu kelas yang memang nggak suka belajar gitu, karena mereka gaya yang kinestetik. Ternyata yang malas-malas belajar ini keahliannya di futsal, suka futsal. Kalau di lapangan pulang pun sampai jam 6 nggak apa-apa gitu. Coba kalau belajar gitu, mereka paling bosan. Kenapa? Karena mereka nggak terekspresikan gaya belajarnya gitu. Jadi eh, pasti semua anak itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau intinya memang guru itu harus punya ilmu psikologis ini supaya dapat membuat pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Diferensiasi itu menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik itu juga sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Waktu itu, waktu adanya kurikulum Merdeka di sini sebelum masuk murid baru itu dites apanya gaya belajarnya. Jadi di dalam di atas meja guru itu ini
gaya belajarnya audio, ini visual, ini kinestetik gitu. Jadi tujuannya supaya kita bisa mengelompokkan ketika kita buat suatu kelompok diskusi, jangan semuanya satu kelompok kinestetik, ini auditory, ini visual gitu kan. Jadi bisa digabungkan, ada kinestetiknya di situ, ada visualnya, atau kita buat per kelompok boleh yang kinestetik semua, tapi mereka bagian praktek gitu. Contoh dalam hal wudhu, yang pemateri nanti yang menulis, yang pemateri nanti kita buat yang apa, yang audio gitu kan, atau yang visual untuk membacakan. Yang untuk praktek atau presentasi itu kita buat itu dari kelompok kinestetik seperti itu. Mungkin itu saja. Dan kalau seandainya kita sebenarnya paham tentang psikologis anak ini sebagai guru, pasti kita bisa menerapkan pembelajaran yang humanis gitu kan, karena kita memahami peserta didik dan menyenangkan gitu. Makanya itu sebenarnya tujuan dari apa namanya semboyan Kementerian Agama kurikulum berbasis cinta. Kembalikan kepada Terima kasih atas pemaparannya Bu Fitri. Dan ada penambahan oleh Pak Desra. Silakan Pak Desra. Mungkin cukup Bu, lanjut aja. Oh cukup, oke. Mana Bapak Ibu? Ada yang ingin membantah dengan pernyataan pemakalah atau setuju? Nah, silakan Pak Rocky. Baik, ini menambahkan ya. Tadi pertanyaan, mengapa pendekatan tidak bisa disamakan terhadap peserta didik? Yang pertama itu saya pikir, yang pertama faktor motivasi. Jadi motivasi itu kan ada dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam, bagaimana motivasi awalnya untuk belajar itu, faktor-faktor yang menentukan dari dalam itu. Sementara yang dari luar itu lingkungan pengaruhi baik dari segi dari mana dia berasal misalnya, atau dia tinggal di desa atau di daerah pegunungan, laut, sebagainya. Itu mempengaruhi. Dan kedua, lingkungan, faktor keluarga, kemudian faktor di mana tempat dia tinggal gitu. Seterusnya tentang usia juga mempengaruhi usia dari perkembangan anak tersebut. Jadi tergantung usianya berapa gitu kan. Kalau anak-anak tentu tidak bisa disamakan cara mensikapinya dengan anak remaja dan dewasa. Terus yang kedua, apa implikasi perbedaan introvert dan ekstrovert dalam pembelajaran kelompok? Sebenarnya kalau kita menelisik orang introvert itu memang mungkin bisa jadi dia pasif, tapi secara otak dia lebih aktif sebenarnya. Karena dari diamnya itu sebenarnya otaknya bekerja gitu. Cuman bagaimana tugas kita sebagai seorang guru menggali potensi yang ada gitu. Karena ada potensinya itu sebagai intan, ada emas, ada permata gitu kan. Kalau misalnya dia sebuah permata, tentu harus digali secara lebih dalam lagi gitu. Terus yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam memahami karakter psikologis? Pertama, guru harus punya ilmu ya. Ilmu yang harus sangat memadai gitu. Yang kedua, tentang bagaimana menguasai lokal misalnya kalau ada tipe pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi lah, 3 tipe tadi, guru tidak hanya diam saja gitu kan, duduk, tapi guru juga memiliki beberapa gaya gitu. Itu salah satu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penambahan pendapatnya. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi? Oke, tidak ada ya. Kita cukupkan. Saya kembalikan langsung kepada Pak Alimun selaku penanya. Bagaimana Pak Alimun atas pemaparan jawaban oleh teman-teman pemakalah dan yang lainnya? Terima kasih moderator. Juga terima kasih kepada para pemakalah dan para audiens yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah ini. Jawabannya alhamdulillah bisa dipahami. Cuman di pertanyaan ketiga
eh, tidak saya lihat ya, ada yang mengatakan tantangan itu adalah kolaborasi antara orang tua dengan guru. Sebenarnya ini amat ya, amat penting. Salah satu penyebab hari ini itu susahnya proses pendidikan itu berjalan dengan baik di sekolah, itu salah satunya adalah tidak adanya kolaborasi yang intens ya antara guru atau pihak sekolah dengan orang tua. Hari ini kebiasaan orang tua itu ngasih anaknya uang jajan berangkatlah ke sekolah. Semuanya diserahkan kepada sekolah. Sehingga jika anaknya tidak berakhlak, gurunya yang salah didik gitu kan. Kalau gurunya tegas, ini gurunya sok-sok ini kan. Jadi semuanya disalahkan pada guru. Jadi fungsi orang tua itu hari ini diabaikan. Jadi saya ingin menggali dari teman-teman, apakah teman-teman sama pemikirannya dengan saya atau enggak ya. Rupanya saya saja yang berpikir seperti itu. Kalau menurut saya tuh amat penting ya kerjasama antara lembaga sekolah dengan orang tua itu penting. Sehingga tantangan itu nyata di depan mata kita hari ini. Bukan begitu ya Bu Fitri? Kalau Bu Fitri gimana? Di sekolahnya gimana? Udah bagus kerjasamanya ya? Eh, saya juga sebenarnya sependapat kalau misalnya itu dengan Pak Alimun. Memang kita ini kadang sebagai guru ini serba salah gitu ya kan. Kadang juga kita orang tua ini kadang suka menutup-nutupi kesalahan anaknya, dibela-bela gitu kan. Padahal tujuan kita sebenarnya sama, orang tua dengan guru gitu kan, sama-sama mendidik anak gitu. Kalau di sekolah ini seperti itu juga Pak. Cuma memang ada juga lah, ada memang grup-grup orang tua gitu kan. Nanti kalau memang ada yang bermasalah, dipanggil ke BK, kalau orang tuanya yang punya pangkat agak susah diatasin gitu. Tapi kalau orang tuanya yang nggak punya pangkat, mudah kali menyingkirkannya gitu. Itu sih masalahnya. Kalau di sini ya Pak ya. Kalau kayaknya di sekolah-sekolah juga sama. Kadang disampaikan pun kekurangan anaknya melalui telepon. Dia bilang, enggak, anak saya sakit. Enggak, saya kemarin nampak anak ibu. Enggak, anak saya sakit gitu. Padahal sebenarnya enggak sakit gitu kan. Itu memang sebenarnya kekurangannya kolaborasi antara, kalau seandainya klop begitu kan, antara orang tua dengan guru, satu tujuan, satu cara gitu kan. Insya Allah tujuan pendidikan itu juga akan mudah tercapai gitu. Ibu Rita gimana nih responnya? Ibu Rasida kepala sekolah, Bu Fitri Wulandari juga kan. Nah, ini gimana nih responnya nih? Ini Ya, tantangan nggak? Coba. ya, boleh Bu Moderator. Silakan. Saya dulu. Eh, Bentar ya Bu Rasida. Nggak apa-apa Bu Rasida. Mengenai ini ya, sinergi stakeholder antara pihak sekolah dengan orang tua. Memang sekolah itu menurut kami itu memang harus mewadahi keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya di sekolah itu supaya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak ketika belajar itu sama-sama bisa diatasi begitu. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada guru. Karena kalau di sekolah anak itu cuma berapa jam lah, teman kan. Tapi kalau di rumah itu kan lebih full. Artinya lebih banyak waktu anak itu dengan orang tua. Jadi menurut kami orang tua itu kan merasa ada batas dengan sekolah. Nah, menurut kami solusinya itu wadahilah keterlibatan orang tua itu di sekolah. Mungkin dilibatkan dalam pembelajaran, misalnya ada kegiatan yang melibatkan orang tua di sekolah. Mungkin itu saja Bu Moderator. Kembali kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Rita. Silakan Bu Rosida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi Waalaikumsalam. dan kesalahan kita itu ya. Nah, kalau pengalaman kami ya di sekolah di sini di Mutiara, baik dari STK sampai SMA,
itu sebelum duduk anak di sekolah, sebelum masuk anak ke sekolah, di murid barunya, kita sudah harus ada pertemuan dengan orang tua dan membuat MOU, pertama MOU dengan orang tua, mengikuti dan mendukung semua program sekolah. Terus ada memang pembinaan apa namanya tuh ke parenting orang tua itu terlebih dahulu kita adakan sebelum anak duduk ke sekolah. Nah, itu perlu di awal kita sudah ada semuanya kita lakukan. Terus yang kedua, agar terjalin apa namanya tadi komunikasi yang baik dan tidak diserahkan anak kepada guru 100% gitu. Jadi di awal kita harus ada MOU semuanya gitu, terutama parenting. Jadi untuk tahun kemarin kita absen semua orang tua yang belum mendengarkan parenting di awal itu harus mendengarkan. Jadi kami buat beberapa babak, pasti orang tua itu sudah mendengarkan parenting yang kita berikan. Intinya kerjasama dengan orang tua itu harus ada. Terus langkah-langkah berikutnya itu bimbingan dari sekolah. BPI-nya harus jelas, Bina Pribadi Islam orang tuanya. Nah, ini kami belum lagi 100%. Tetapi kalau parenting itu harus 100% orang tua itu bertemu dengan mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi. Terutama itu dari pihak apa namanya tuh koordinator ketenagaan dan mutu. Jadi itu langkah yang awal kita buat. Memang kita nggak bisa kalau anak sudah masuk sekolah, sudah kita didik, ada permasalahan, barulah kita komen ke orang tua, itu akan menjadi masalah yang besar. Dan orang tua tidak akan menggubris sebahagian itu. Dan sebahagian ada, tetapi itu langkah-langkah yang kami lakukan sekarang ini seperti itu. Jadi sebelum anak masuk, sekarang kan kami sudah selesai nih PBDB dari TK sampai SMA. Nah, di bulan Juli harus bertemu orang tua baru ini semuanya dengan parenting, dengan program parenting ini. Jadi terutama psikolog yang ada di sekolah. Jadi kalau mungkin di sekolah umum itu mungkin tidak ada kayak psikolognya, parentingnya sebelum datang anak ke sekolah, itu belum ada. Itulah mungkin yang membuat semuanya jadi guru itu menjadi beban gitu. Dan orang tua bisa mengelak ketika anaknya salah gitu. Jadi kita memang kerjasama itu yang kita butuhkan kalau di IT ini. Kalau orang tua tidak mau kerjasama, ya kita bisa berikan pilihan gitu. Gitu kalau kami seperti itu pengalaman yang kami buat. Alhamdulillah tidak berapa anak yang ada juga sih, mungkin 1 dan 2, tapi itulah orang tua mungkin yang perlu kita asuh gitu. Nah, itu mungkin sedikit dari kami pengalaman-pengalaman yang sudah kami jalankan selama ini gitu. Ya mungkin itu. Terima kasih Bu Moderator. Oke, terima kasih. Kita cukupkan ya, karena sudah 20 menit di jawaban ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas tanggapannya, jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Silakan moderator bisa dijawab. Izin moderator. Iya. Masalah. Ya, silakan Bu Izin Fitri. Ya, di sini saya akan menjawab ya pertanyaan dari Pak Rocky, yang dimana masalah awalnya katanya keberagaman macam sifat atau tipe gaya belajar ya, dimana itu ada visual, auditory, kinestetik. Yang pertanyaannya bagaimana menyikapi anak dengan berbagai macam gaya belajar atau karakter anak lah dalam pembelajaran. Itulah pentingnya yang tadi juga yang sudah disampaikan Pak Rocky, seorang guru itu ada strategi pembelajarannya. Makanya karena perbedaan gaya belajar anak di kelas itu yang ada auditory, kinestetik, dan visual, jadi guru itu nggak bisa hanya satu metode saja dalam mengajar. Contoh ceramah, mencatat, itu enggak. Jadi makanya yang kinestetik itu yang akan bosan gitu dengan pembelajaran dengan metode yang istilahnya yang seperti itu. Jadi itulah pentingnya guru itu harus adaptif dengan perkembangan zaman. Di mana yang sekarang yang kita hadapi itu kan anak Gen Z yang
terikat dengan apa namanya, dengan ilmu teknologi ya, IT gitu. Jadi guru juga harus menyesuaikan dengan zamannya cara pembelajarannya gitu kan. Contoh karena memang ada 3 tadi gaya belajar anak itu, jadi jangan kita menggunakan ceramah saja. Contoh kita buat contoh dalam materi fikih lah, apa namanya, fardu fardu kifayah, memandikan jenazah gitu. Kalau seandainya seorang guru saja cuma menjelaskan, itu masih abstrak dalam pemikiran anak-anak. Jadi gimana kita berikan tonton apa, ya pakai PPT gitu, nonton gitu kan, bagaimana cara memandikan jenazah. Di situ kan ada suara, ada gambar, jadi dapat, maka orang yang visual akan melihat itu gitu, dan yang auditori juga akan mendengar suara yang dijelaskan dari video tadi. Dan kinestetik ini bisa kita suruh nanti coba disimpulkan apa tadi, apanya, menyimpulkan untuk bersuara gitu kan, berkomentar, bisa juga, atau nanti pas prakteknya mereka lah yang kita buat gitu. Itu sih, jadi itu seorang guru itu harus memvariasikan metodenya gitu, jangan itu saja metodenya gitu, supaya yang gaya belajarnya berbeda itu tersentuh semuanya gitu. Jadi mereka tidak merasa bosan dengan kita gitu. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Fitri. Mungkin dari teman pemakalah bisa menambahkan. Pak Desra atau Pak Taufik. Sedikit menambahkan ya dari jawaban Ya, silakan. Ibu Fitri tadi, itu cara menyikapi berbagai karakter anak dalam pembelajaran ya. Yang pertama, menurut kami, tambahannya adalah tentu kita sebagai guru harus memahami dulu karakter setiap anak. Maksudnya adalah kita sebagai guru perlu mengenali sifat, kebiasaan, dan minat serta kemampuan anak-anak masing-masing tersebut, dan baru kita komunikasi bagi mereka dan evaluasi begitu. Selanjutnya barangkali kita bersikap adil ya dalam kelas dan tidak membanding-bandingkan gitu, karena macam-macam ya, 30 anaknya pasti berbeda pula perlakuan orang tua rumah dan dibawa ke sekolah gitu. Maksudnya hindari membandingkan siswa satu dengan yang lainnya begitu. Barangkali itu sedikit tambahan. Dan terakhir nanti kita juga harus menjadi pendengar yang baik ya bagi anak dulu. Artinya adalah kita sebagai guru tentu perlu mendengarkan pendapat dan perasaan siswa agar mereka merasa dihargai. Nah, kali itu tambahnya Bapak Ibu. Terima kasih berikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Taufik. Pemakalah satu lagi ingin menambahkan pendapat. Baik, saya akan mencoba menambahkan sedikit dari dari pertanyaan Pak Rocky tadi. Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita sebagai seorang guru itu harus tahu dulu bagaimana keseharian dari anak tersebut. Maka nanti itu akan berpengaruh juga kepada pembelajarannya di kelas. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus memahami apa yang diinginkan daripada anak tersebut. Misalnya nanti anak itu dia kalau di dalam belajar itu cukup dengan mendengarkan saja, maka dia sudah memahami, maka guru tersebut harus tahu. Ada juga anak itu cukup dengan melihat saja, balik-balik buku misalnya, maka itu anak sudah bisa memahami materi daripada pelajaran yang dia pelajari pada saat itu. Mungkin itu saja tambahan yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman pemakalah semua. Langsung saya lemparkan kepada penanya, kepada Pak Rocky, dipersilakan. Baik. Jadi masing-masing pemateri tadi
mempunyai wawasan yang sangat luar biasa ya. Jadi saya bisa tarik kesimpulan ini. Tadi dari penjelasan dari Ibu Fitri, bagaimana bisa memvariasikan, berarti harus menguasai metode gitu kan, bagaimana caranya. Kalau anak kinestetik seperti apa pendekatannya, anak visual juga seperti apa, kemudian anak audio. Dan tadi sudah dimasukkan juga contohnya bisa kecerdasan atau intelijensi. Tadi kan ada dua teori ya tentang intelijensi, ada teori tunggal, ada teori majemuk. Kalau teori majemuk itu tidak hanya satu kecerdasan individu itu, manusia itu. Itulah contohnya yang tadi yang disebutkan oleh Pak Uli Afdal. Dia memiliki banyak kecerdasan, multi talenta gitu kan. Sehingga masalahnya kata Pak Uli Afdal, sehingga tidak nampak apa keahliannya yang lebih spesifik gitu kan. Jadi nggak terlihat gitu. Kalau menurut saya, kenapa nggak terlihat? Itu karena banyaknya kemampuannya. Jadi sama semua kemampuannya, dia bisa di sini, bisa di sini. Jadi nggak nampak, nggak terlihat. Tapi kalau orang yang hanya satu yang paling mendominasi, yaitu kecerdasan tunggal, dia memiliki kecerdasan tunggal, maka kecerdasan yang mendominasi itulah yang paling nampak gitu. Berarti ini tahu kita keahliannya ini. Tapi kalau yang kecerdasan majemuk itu, dia memiliki banyak kemampuan, jadi bukan karena nggak nampak ya, tapi dia karena memang banyak kemampuannya, jadi nggak ada yang lebih dominan. Jadi pertanyaannya itu tadi kan bagaimana caranya kita untuk memfokuskan keahliannya yang tidak terlihat itu. Gimana ya? Kalau saya sih melihatnya itu bukan nggak terlihat, tapi karena dia banyak talenta itu, jadi nggak ada yang lebih difokuskan ya, nggak ada yang lebih nonjol ke atas gitu, makanya nggak terlihat. Tapi dia banyak talenta. Dan saya merasa kalau solusinya sih nggak ada kalau seandainya kita fokuskan pun satu kecerdasannya, maka kecerdasan yang lainnya ini gimana dia suka di sini olahraga, dia bisa jago kayak nasid, baca Al-Quran, semuanya dia jago gitu. Jadi kalau seandainya cuma satu yang fokus, sementara dia mampu di banyak kecerdasan, kenapa tidak gitu kan? Itu sih tanggapan saya kalau dari pertanyaan Pak Uli Afdal. Terima kasih kepada Bu Fitri. Mungkin teman-teman pemakalah yang lainnya bisa menambahkan jawaban. Sedikit ya menambahkan ya. Ibu, kita kira kalau di sekolah-sekolah Islam ya kayak Arisalah itu Azkia dan sekolah-sekolah Islam yang lain itu seperti yang Bapak Abdul bilang tadi, dia banyak kepandaian ya, tapi yang fokus gitu kan, yang fokus kayaknya seperti di SD kita ini, SD Islam ya, mereka ini hafiz Quran ya, hafiz Quran, banyak kepandaiannya dan juara kelas juga di ilmu-ilmu yang lain gitu. Tapi di sekolah mereka itu juga mewajibkan ini karate, bela diri dan sebagainya. Jadi itu maksudnya ya susah juga kita memfokuskan karena anak ini pandai segalanya begitu. Mungkin barangkali itu ya yang saya tangkap sedikit Pak Abdul. Terima kasih itu Bu. Terima kasih tanggapannya Pak Taufik. Selanjutnya silakan Pak Desra. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban untuk pertanyaan Pak Afdal. Sebelum itu, kami juga di sekolah yang tempat kami mengajar ini juga ada anak yang seperti ini. Ya, dia mengungguli semua bidang gitu kan. Rata-rata semua bidang yang ada di sekolah itu dia ungguli gitu kan. Tahfiz dia bagus ya, banyak memiliki hafalan. Nah, kemudian dia di sekolah, di luar kelas pun dia juga mengikuti berbagai kegiatan gitu, les dan bela diri dan sebagainya. Nah, terus apa yang harus dilakukan guru gitu kan? Ya, sebagai kalau anaknya ini
multi talenta ya, semuanya bisa yang dia lakukan. Tahfiz dia bisa, sedi Quran dia bisa ya. Di kelas pun dia nanti di bidang akademiknya juga dia unggul gitu kan, mendapat juara kelas. Nah, maka kami kalau sebagai pengalaman di sekolah itu, uh, untuk anak yang seperti ini kami lihat apa yang dia inginkan. Tapi kalau yang ini, yang pengalaman kami di sekolah itu, maka kami lihat keunggulannya itu tentang di bagian tahfiznya. Maka kami latih ya anak ini untuk memfokuskan itu yang di sekolah ya Bapak Ibu, yang di sekolah, maka kami fokuskan dia untuk di bidang tahfiznya. Mungkin itu tambahan yang dari jawaban kami. Oke, terima kasih kepada Pak Desra dan teman-teman pemakalah. Langsung saya lemparkan kepada penanya karena waktu kita sudah 9:11. Kepada Pak Afdal dipersilakan untuk menanggapi. Halo, Pak, oke. silakan Pak. Terima kasih jawaban dari ketiga pemakalah. Saya paham maksud dari pemakalah bahwasanya itu adalah satu hal yang positif. Namun, permasalahan akhirnya yang membuat jadi masalah. Apa contoh? Serba bisa itu bagus. Tapi ketika kita butuh suatu keahlian yang akan menjadi ujung tombak, misal dalam suatu perlombaan, dia tidak terpilih gitu. Nah, karena apa tadi? Karena dia tidak bisa maksimal dalam mempertajam setiap potensi itu karena keterbatasan energi dan waktu. Nah, jadi saya berharap itu misalnya si A ini contoh, dia memiliki kemampuan dari segala bidang gitu. Dan untuk mengasah ke seluruh bidangnya itu terkadang kan harus mengorbankan waktu dari bidang yang lain. Misal dia tahfiz bagus. Nah, dia ikut tahfiz. Ternyata karena padatnya jadwalnya dia, nah ini sering terjadi ya bagi saya pribadi gitu. Baru tahfiz setengah jam, dia store sedikit, lalu dia izin lagi mau ikut nasyid Ustadz, mau ikut kaligrafi Ustadz, mau ikut ini Ustadz, karena jadwalnya dari yang sama. Lalu pas ketika ada perlombaan yang seharusnya anak ini kalau fokus saja ke tahfiz, contoh dia akan luar biasa dalam bidang tahfiz, eh tapi karena dia seperti itu, ya tidak jadilah gitu kan. Nah, sedangkan kalau kayak kita guru-guru gitu kan, misalnya eh ada MTQ gitu, atau ada cabang lomba-lomba lain, kita kan mencari anak yang betul-betul ahli dalam bidangnya yang akan kita bawa. Nah, meskipun pendidikan itu bukan untuk lomba saja, itu bonus malahan kan. Tetapi itu. Dan dalam kehidupan real life, kehidupan nyata sekalipun, bisa kita lihat di tengah masyarakat, orang yang bisa fokus ke dalam satu bidang tertentu yang mampu dia kuasai, itulah orang-orang yang berhasil. Dan orang yang banyak bidangnya cenderung kurang lebih berhasil daripada orang yang fokus pada satu bidang karena kita dibatasi oleh dimensi waktu dan energi yang ada pada diri kita. Jadi itu artinya kalau anak seperti itu dia tidak bisa mencari jati dirinya yang sebenarnya. Nah, kita kan sering mendengar ungkapan bahwasanya sekolah itu mencari jati diri, siapa kita, apa tujuan kita, apa kemampuan kita untuk terjun ke masyarakat. Nah, kita mau jadi siapa, kan itu. Nah, kalau semuanya digodoknya saja mau gado-gado gitu kan, tamat bananya sekolah itu jadi masyarakat biasa jadinya, sama kayak kebanyak sebagian orang gitu. Nah, terima kasih kepada pemakalah atas jawabannya tadi, atas pandangannya juga. Namun saya tidak setuju dengan pandangan ketiga pemakalah. Terima kasih. Karena fokus pendidikan itu menjadikan orang. Nah, menjadikan orang anak itu orang yang sukses. Nah, bukan menjadikan anak itu orang yang serba bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit, kemampuan banyak boleh, tapi sebagai pendukung kemampuan utama. Itu dia. Ya, berarti Pak Audi Hafsal menolak teori intelijensi majemuk, lebih ke teori intelijensi tunggal, ya kan? Iya, oke. Mohon maaf ya Pak Alimun, saya batasi. Oke, Bapak Ibu, Ibu men- Sipa, dikit Bu apa? Sipa. Nggak tahan juga mau ngomong kan. Dikit aja. Kita batasi. Ah, Tidak ya, dilarang Batasi Bu dulu Rita, Sipa. ya. tidak dilarang. Coba tanya, Tidak dilarang. coba tanya kan, Bu kan, Mohon kan. maaf moderator ya, kamu. soalnya Pak Alimun tadi Dikit. sudah tunjuk tangan Sebenarnya, juga. Oh, ada. sebenarnya Pak Ya. berharap jawaban awakku di awal dijawab. Tadi boleh bisa panjang diskusinya. Hmm. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas. Sebelum kita akhiri diskusi ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang benar-benar sudah menyimak dan memberikan tanggapan. Eh, Selanjutnya kita serahkan waktu ini kepada Bu Prof untuk dapat memberikan tambahan, melengkapi sekaligus menanggapi beberapa keresahan kita atas pernyataan yang muncul dalam diskusi ini. Kepada Bu Prof, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih hangat diskusinya ya. Kita bicara tentang perbedaan individual. Saya izin share juga PPT. Saya sudah dijadikan host. Saya nggak bisa share ini PPT, saya belum jadikan host saya. Bu Sipa. Bu Sipa. Sudah, Bu. Dah, Bantu barusan, Bu. Oke. Baik, kita bicara hari ini tentang keberagaman peserta didik ya. Apa saja aspek-aspek psikologi dari keberagaman peserta didik itu yang perlu kita pahami. Aspek intelijensi, aspek minat, sikap, motivasi, aktivitas. Nah, ini kreativitas itu timbul atau berkembang dalam proses pembelajaran. Contoh misalnya keberagaman lain di sekolah kita lihat perbedaan etnis, budaya, agama, gender, orientasi seksual, perbedaan kemampuan, dan lain sebagainya. Nah, kita semua ini memahami bahwa seorang guru itu sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari tentang psikologi pendidikan untuk dapat apa? Membantu kegiatan belajar mengajar agar menjadi lebih efektif dan terencana. Jadi betul-betul efektif dan terencana. GPPP seorang guru itu nggak boleh begitu-begitu aja sampai puluhan tahun ya. Karena saya pernah survei ke 23 sekolah dasar, itu saya coba lihat GPPP guru-guru, ada yang sudah kertasnya sudah usang, sudah robek, itu juga GPPP-nya. Tidak ada pembaharuan. Nah, ini sangat tidak benar kita sebagai seorang pendidik. Mengapa guru itu harus memahami psikologi perkembangan anak juga? Karena supaya dia dapat menghadapi anak didik itu dengan benar. Kayak bagaimana dia bisa membantu, membentuk tingkah lakunya juga benar. Nah, jadi anak yang dihadapi itu betul-betul berada dalam proses perkembangan. Lalu mengapa seorang guru itu harus memahami perbedaan individual juga? Karena dengan memahami karakteristik individu, itu peserta didik yang tadi bermacam-macam, guru dapat merekonstruksi dan mengorganisasikan materi pelajaran sedemikian rupa. Nah, kita lihat metode yang pas untuk setiap pembelajaran itu dengan materi yang kita berikan, medianya yang pas ya, itu kita variasikan. Jadi tidak monoton pembelajaran itu. Bagaimana perbedaan individual dalam perspektif pendidikan Islam? Dalam Islam itu perbedaan individual itu keberagamannya dalam soal karakter fisik yang macam-macam, dari segi kognitif, sosial, dan psikologi peserta didik, itu betul-betul
harus dipahami dan dikelola oleh peserta didik itu, oleh pendidik itu untuk apa? Untuk bisa menerapkan proses pembelajaran yang efektif dan inklusif. Nah, pendidikan Islam itu menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu secara adil. Jadi tidak ada di sana ketidakadilan, ini mentang-mentang anak pejabat kita prioritaskan, kemudian ini anak orang tidak berpunya, kita abaikan, tidak begitu. Begitu juga kemampuan mereka masing-masing ya, memperlakukan mereka dengan adil, membantu mereka berkembang sesuai potensi uniknya, sejalan dengan ajaran Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat setiap insan. Perbedaan itu juga merupakan sunnatullah, itu harus kita pahami. Kenapa kok anak ini nggak bisa betul memahami matematik? Kenapa kok dia rendah sekali pemahamannya ini, lambat sekali? Nah, lambat di satu sisi, tapi dia ada punya hal yang positif pada sisi lain. Itu sunnatullah. Kita hargai saja itu. Nggak bisa semua sama. Nah, dalam surat Al-Hujurat dijelaskan gimana kita itu berbeda. Lalu guru itu harus mengenali melayani perbedaan itu dengan metode pendekatan sesuai gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau tadi kita bicara cuma perbedaan pribadi saja, introvert dan extrovert. Tapi bagaimana perbedaan-perbedaan lain gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Apa saja perbedaan individu yang kita lihat itu? Ada perbedaan fisik, ya, meliputi usia, jenis kelamin, kondisi jasmani, pendengaran, dan penglihatan yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Nah, ini kita lihat betul ini usianya berapa gitu. Nah, usianya berapa? Sama dengan seperti ini misalnya seorang anak ya usianya baru 6 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah. Lalu kita ingin dia belajar berpuasa. Kita ajak dia berpuasa sampai sore, sahurnya makannya sedikit. Nah, ternyata dia berpuasa sampai sore itu nggak kuat, ya kita kasih hadiah, kita kasih reward ya. Nah, padahal dia tidak, kemampuan dia tidak bisa untuk itu. Akhirnya terjadi dia menganggap puasa itu, wah Tuhan itu kejam gitu. Saya pernah ketika presenter TV itu seorang anak TK, dia tidak mau tinggal di rumah mama papanya ketika belum puasa, dia tinggal di rumah tantenya. Kenapa? Karena papa mama itu ajak terus puasa sampai sore, kasih reward. Padahal itu ternyata membuat dia malah tidak mau berpuasa. Nah, dia merasa Tuhan itu kejam banget. Dia tidak kuat berpuasa sampai dengan berbuka. Umur 5 tahun. Nah, itu contoh gitu. Nah, perbedaan kognitif intelektual, perbedaan tingkat kecerdasan, kemampuan berpikir, bakat, minat, dan kecepatan memahami pelajaran, itu tidak semua sama. Makanya harus ada pengayaan gitu. Nah, guru mentargetkan ini materi hari ini harus tuntas. Semuanya harus dapat. Tapi kita menggunakan metode yang sama, ya kita pukul ratakannya semua anak itu akan bisa menyerap hari ini. Ada anak yang nggak bisa menyerap. Nah, gimana itu? Itu tadi yang disebut ada sosial dan latar belakang, termasuk ekonomi, keluarga, budaya, etnis. Kita berharap tapi ada anak yang kehidupannya betul-betul diterpa ekonomi yang parah sekali sehingga tidak punya waktu untuk itu, sampai di rumah dia harus dibebankan oleh orang tuanya. Mungkin Bapak Ibu lihat ada di media sosial seorang anak sampai jam 12 malam menjual apa plastik atau apa gitu, entah makanan apa gitu, disuruh oleh orang tuanya. Jam 12 malam dia masih berkeliaran, pada umurnya baru 7 tahun, 8 tahun. Nah, coba bayangkan itu. Nah, bagaimana membebankan anak dengan kondisi seperti itu? Perbedaan intelijensi. Nah, ini tidak bisa ya kita pertajam intelijensi ini. Kapasitas mereka semua itu berbeda-beda. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada mereka. Kalau kita anggap anak sekolah dasar sama dengan gunakan metode yang kita dengan tahap perkembangannya itu pada usia sekolah dasar. Nah, jangan siswa. Dan bagi siswa yang memang mengalami kesulitan belajar, di situ terus terang ya kalau ditanya guru-guru ini, gurunya ibu senangnya yang mana? Senangnya semua siswa itu pintar aja, baik-baik aja. Iya, dia ngangguk semuanya. Ketika saya di Pariaman memberikan ini untuk guru-guru ya, guru-guru apa fisika apa guru-guru apa kelompok guru-guru itu gitu. Saya tanya, usia ngangguk dia, mereka semua ngangguk. Iya Bu, senangnya begitu gitu.
Guru tuh kalau bisa jangan menghadapi anak-anak yang sulit belajar itu. Jangan menghadapi anak-anak yang nakal. Padahal sebetulnya dari sisi agama, ketika kita seorang guru masuk ke dalam kelas itu, dalam satu kelas itu ada 1-2 anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, ada anak-anak yang perilakunya perlu dibina, di situ ladang amal soleh seorang guru itu yang sangat besar. Kalau semua aman-aman saja dapat pahala, tapi pahala itu dikit. Tapi keberhadapan dengan anak yang begitu, itulah ladang amal soleh kita. Bagaimana kita membuat dia sampai sukses? Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berhasil mengantarkan 1-2 anak yang bermasalah tadi menjadi orang hebat, kepuasannya luar biasa di hati kita. Dan dia itu betul-betul merasakan keberadaan kita itu tidak akan pernah dia lupakan. Sosok yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, itu sudah amal jariah untuk kita gitu. Dia melakukan yang terbaik, dia berubah, itu luar biasa. Nah, jadi jangan menjadi guru yang biasa-biasa saja gitu ya. Maunya anak-anak itu baik-baik aja semua, nggak ada masalah semua. Nah, itu guru biasa-biasa saja namanya itu. Nggak ada plusnya itu, nilainya juga biasa-biasa saja. Nah, ingin sedikit saya bagi supaya Bapak Ibu punya anak. Nah, ini juga bisa nanti untuk memberikan kepada anak-anaknya. Nutrisi sebenarnya dipentingkan untuk anak itu agar intelijensinya bisa cerdas itu satu omega 3. Omega 3 itu ada pada makanan ikan-ikan misalnya. Ya jangan banyak memberikan makanan ayam kepada anak. Justru saya bilang ketika saya ke pasar itu ada langganan ikan saya di Pasar Gaung itu, saya bilang ini setiap hari anaknya Pak Pen dikasih ikan ya. Iya. Waduh, anaknya pasti cerdas ini anaknya. Iya Bu, oleh sekolah juara-juara Bu. Cuman untuk menguliahkan itu kita nggak punya dana Bu. Sayang banget Bu. Iya, dia enggak. Tapi dengan omega 3 dengan ikan yang tiap hari dia berikan itu luar biasa. Sangat mencerdaskan. Protein, zat besi, vitamin B6, asam folat ya, vitamin B12, kolin kayak kacang-kacangan ya. Belum lagi sayur-sayuran ya. Nah, sayur-sayuran proteinnya tinggi. Nah, hal lain lah begitu yang dipentingkan. Nah, ini satu lagi tips buat Bapak Ibu. Jangan pernah makan nasi itu setelah makan nasi konsumsi pisang. Karena pisang itu luar biasa, ya luar biasa merusak sistem di dalam tubuh kita. Yang benar makan pisang itu pagi sebelum makan, sebelum kita berangkat ke kampus. Jadi anak kita orang Indonesia ini salah besar, sudah makan dihidangkan pisang, baik di hotel pun di mana-mana ada jamuan makan. Nah, makan buah setelah makan tidak ada artinya. Makan buah itu ketika perut kosong gitu ya, perut kosong kita makan buah. Nah, itu baru dia berfungsi untuk tubuh. Nah, ini mungkin tips buat Bapak Ibu saja ya. Nah, sekarang perbedaan bakat dan minat. Bakat dan minat itu dilihat betul-betul dalam surat Al-An'am 132. Orang itu nggak sama bakat minatnya. Jadi kalau gitu guru itu bagaimana? Guru itu harus membantu menemukan potensi peserta didik. Potensi itu di mana ya? Ya, di mana? Nah, dia harus dikembangkan terus. Saya sebagai seorang anak, saya ingin sharing juga bagi pengalaman. Ketika saya masih kecil, itu ibu saya umur 6 tahun sudah khatam Quran. Karena ibu itu qori'ah, ibu itu udah dan hakim juga dalam MTQ. Lalu 6 tahun saya jadi khatam Quran, diarahkan saya jadi qori'ah. Nah, bakat saya di situ, berbagai lomba saya ikutin. Tapi kemudian ibu saya melihat ada bakat saya bilang saya ingin ikut lomba tari untuk tingkat Kota Padang di SD waktu itu. Ibu saya bilang, coba nggak apa-apa kalau ini latihan, coba latihan dengan pelatih tari ada yang bagus. Oke, dapat juara 1 saya untuk tingkat sekolah dasar. Lalu ibu saya bilang setelah saya sanawiyah, nah tarian itu tidak bagus untuk dilanjutkan. Yang qori'ahnya tetap jalan. Tapi coba alihkan ke baca puisi. Dicoba dilatih baca puisi saya. Nah, ikut saya beberapa kali baca puisi, pernah sekali 600 peserta umum dan mahasiswa, pelajar umum dan mahasiswa, itu saya juara 1 lagi. Ada beberapa piala baca puisi saya. Terus saya ikut lagi teater, saya bilang ibu saya pengen coba main drama. Oke, bagus. Diarahkan saya ke Taman Budaya, saya ikut main drama lagi. Pernah juga saya sutradara drama di sekolah. Habis itu apalagi? Saya coba bilang sama ibu saya, ketika di RRI ada acara-acara yang saya ikut terlibat di sana, saya bilang saya berbakat juga untuk jadi MC. Gimana kalau ikut untuk lomba MC? Boleh kata ibu saya. Coba dilatih lagi saya. Kemudian jadi juara MC. Bahkan profesi MC itu bagi saya sewaktu remaja itu profesi yang nomor 1 paling top gitu. Kenapa saya sempat sering membawa acara di hadapan menteri-menteri di halaman kantor gubernur ya, acara-acara nasional.
bahkan peresmian proyek dengan Presiden Soeharto Semen Padang saya jadi MC-nya gitu. Nah, itu dikembangkan terus. Tapi announcer tetap jalan gitu. Qoriahnya tetap jalan, tidak dimatikan oleh ibu saya. Saya baca puisi tetap. Waktu itu sajak pahlawan di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur untuk 10 November berapa kali saya membaca sajak pahlawan. Disupport terus oleh ibu saya. Nah, sayangnya umur 20 kebetulan ayah saya harus ngambil S3 ke Jakarta. Nah, kebetulan yang suami saya mengharapkan saya harus menikah dengan beliau cepat. Karena memang ibu tidak ingin sendiri, harus ada teman bicara, menikah umur 20 tahun. Maka semua aktivitas tadi off dulu. Nah, itu ceritanya ya. Jadi artinya begini, saya ingin sharing menunjukkan bahwa orang tua saya itu benar-benar memberi kesempatan seluas-luas, nggak ada yang di-cut saya gitu. Nah, apa yang dilihat berkembang dilatih, dikembangkan itu, didatangkan pelatih gitu. Jadi tidak berkembang dengan sendirinya, saya difasilitasi. Nah, kita juga dengan siswa kita sebagai guru, kita bisa menemukan potensi-potensi peserta didik kita dalam berbagai aspek. Tadi dikatakan jangan satu aspek saja. Ada tadi pertanyaan dari salah satu dari Anda yang mengatakan jangan satu aspek saja kalau mengembangkan itu. Dia bisa dikembangkan pada aspek lain. Nah, itu kebetulan yang menjadi pengalaman saya. Perbedaan kepribadian dan karakter. Ada siswa itu yang aktif, pendiam, pemberani, pemalu, disiplin, atau sensitif. Gimana kita ini ya? Gimana kita membuat seorang guru itu sabar? Bagaimana jika yang pemalu ini dia bisa berkembang menjadi orang yang aktif ya? Nah, orang yang berkomunikasinya baik gitu ya. Bagaimana orang yang tadi pendiam itu dia bisa bicara, berani dia bicara. Nah, itu tugas guru. Gimana kita membangun itu potensi itu, mengangkat potensi itu sehingga dia merasa percaya diri untuk bicara. Nah, perbedaan latar belakang sosial dan keluarga. Tidak semua guru memahami bagaimana kondisi anaknya sesungguhnya gitu ya. Dia dibesarkan dalam keluarga yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, hari ini hati-hatilah kita dengan anak-anak kita itu. Kenapa? Banyak anak-anak kita itu yang memang terlahir sebagai anak yang menjadi korban perceraian. Karena kemarin saya rapat dengan Balitbang Provinsi Sumatera Barat itu, mereka melakukan penelitian tentang analisis penyebab tingginya perceraian di Sumatera Barat. Bapak Ibu tahu kalau di Sumatera Barat itu tahun 2025 saja perceraian itu terjadi sudah mendekati angka 10.000 per tahun untuk Sumatera Barat. Bayangkan bahwa anak-anak di sekitar kita itu banyaklah anak-anak yang menjadi korban perceraian. Ketika orang tuanya bercerai dan anak-anak itu memang tidak lagi mendapat perhatian dari ayahnya, nah, tidak lagi mendapat belanja dari ayahnya, karena ibunya menjadi ibu tunggal yang harus cari uang, yang harus mendidik anak, yang harus mengajar anak, yang harus membesarkan anak, semua dihandle sendiri oleh si ibu. Nah, saya melihat setiap yang bercerai di Sumatera Barat ini itu terputus, lebih banyak terputus silaturahminya, apalagi tanggung jawab. Ketika saya melakukan satu penelitian juga tentang co-parenting pasca perceraian, saya ingin melihat ya co-parenting pasca perceraian berbasis ABS SBK adat Minangkabau. Itu saya baru menemukan sumber data sepasang suami istri yang sudah bercerai, tapi hubungan anak dengan bakonya tetap baik, hubungan anak dengan eteknya tetap baik, hubungan ininya dengan om-omnya tetap baik gitu ya. Tapi rata-rata semuanya betul-betul putus, semuanya rusak. Bayangkan itu nasib anak-anak korban perceraian. Nah, kita nggak tahu latar belakang sosial mereka seperti apa. Makanya Bapak Ibu, tidak ada salahnya. Tidak semua komunikasi kita itu, pendekatan kita dengan anak itu di dalam kelas. Di luar kelas saat keluar main, ya, saat kita mau pulang atau saat kita sempat duduk bareng dengan anak di kafe. Nah, itu kita bisa melakukan pendekatan untuk menyelami anak kita itu siapa sesungguhnya, apa yang dialaminya ya di dalam kehidupannya. Ini penting. Nah, kemudian perbedaan perkembangan fisik dan emosional ini. Nah, ini anak-anak ini bisa siswanya itu matang sesuai dengan perkembangannya. Ya kalau kita menghadapi anak remaja misalnya, siswa nih SMA kelas 1, kelas 2, kita berharap sudah matang perkembangannya karena dia sudah balik berakal. Tapi ternyata tidak.
Ya, perkembangan anak itu tidak selalu seiring dengan kematangannya, kedewasaan berpikirnya. Nah, makanya kita jangan menganggap, oh dia sudah balik berakal. Dalam konteks Islam balik berakal itu sudah menjadi mukallaf, beban untuk dia. Semua dia nanggung, dia sudah dewasa cara berpikirnya. Ternyata tidak. Banyak kita menemukan anak-anak badannya besar, sudah SMA kelas 1, kelas 2, tapi tetap seperti anak-anak cara berpikirnya. Nah, coba bayangkan itu. Bagaimana implikasinya di dalam pendidikan? Gimana guru itu menyesuaikan kembali pembelajaran dengan tahap perkembangannya, memperhatikan anak dengan kondisi emosionalnya, menghindari tuntutan yang berlebihan, ya, tuntutan yang berlebihan. Bapak Ibu, saya kemarin menghadapi seorang mahasiswa, dia bimbingan skripsi dengan saya. Baru masuk saja, saya katakan setelah bimbingan bab 1, 2, 3, ternyata ada yang tidak diperbaiki. Saya bilang, kenapa tidak diperbaiki ini sayang? Saya bilang, nah ini kan kemarin sudah diberikan arahan. Dia nangis. Apa yang dia tangiskan? Dia menangis karena di rumah itu dia tinggal bersama ibunya, bersama kakaknya. Kakaknya ini kakak yang punya kelainan mental, tapi sudah menghamili anak orang. Nah, anak orang dihamili ini itu orang tuanya tidak mau lagi menjaga anaknya, merawat anaknya, diserahkan anak sepenuhnya kepada ibu ayahnya. Sementara kehidupannya sangat miskin, sehingga ibunya harus mengurus cucu, mengurus menantu, ya, mengurus anak yang juga mengalami kelainan jiwa. Bisa Bapak Ibu bayangkan itu penderitaan dia yang dialami di rumah itu. Dia menangis, baru saja menangis masuk. Saya nggak mungkin untuk memberikan tuntutan yang lebih kepada dia. Itu contohnya. Maka kita coba lakukan bimbingan yang sebagian juga saya bantu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Itu contohnya. Jadi kita betul-betul berhadapan dengan anak yang keadaannya berbagai situasi. Perbedaan intelektual ini juga masing-masing itu berbeda ya. Bentuk-bentuk perbedaan intelektual itu macam-macam. Misalnya ada yang punya kecepatan di dalam belajar, tapi ada yang lamban sekali. Ada yang kemampuan berpikirnya bagus, menganalisis ya. Ya, kalau dia menjelaskan itu analoginya masuk semua, bisa dia menjelaskan. Tapi ada yang tidak bisa mandek dia. Nah, ada perbedaan kreativitas. Ya, ada anak itu yang kreatif banget, tapi ada yang nggak kreatif sama sekali. Ya, nah kemudian perbedaan minat. Ada anak itu tanpa kita suruh pun dia belajar gitu. Dia menambah ilmunya sendiri. Tapi ada anak yang stuck aja di situ. Cukup-cukupan aja apa yang kita berikan itu. Nah, ini contohnya. Apa yang menyebabkan faktor perbedaan intelektual ini? Bisa faktor keturunan, ya, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor motivasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru adalah bagaimana kita mengenali, memahami karakteristik serta sifat yang ada pada siswa kita. Bagaimana kita memberikan layanan khusus. Nah, itu tadi layanan khusus. Jadi jangan menjadi guru yang biasa-biasa saja. Layanan khusus itu mampu menentukan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik setiap siswa. Mengembangkan potensi. Gimana membantu siswa itu menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Terlepas dari perbedaan yang ada tadi. Implikasi pendidikan Islam itu penekanan pada tanggung jawab individu. Islam meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan memilih jalan hidupnya, sehingga perbedaan yang muncul adalah hasil dari pilihan bebas tersebut. Menjunjung tinggi kemuliaan manusia, perbedaan individual tidak menjadi alasan untuk diskriminasi, melainkan menjadi anugerah yang perlu dihargai. Itu yang saya katakan tadi, untuk mengembangkan potensi setiap individu. Mendorong sistem pembelajaran individual, menganjurkan penggunaan sistem pengajaran yang sesuai dengan perbedaan anak didik, bukan hanya sistem klasikal yang seragam. Nah, ini perlu kita kembangkan. Prinsip keadilan dan inklusivitas. Nah, jangan kita lakukan hal-hal yang akan menyakiti peserta didik kita dengan sikap kita yang diskriminatif. Pendekatan personalisasi pembelajaran. Nah, bagaimana kita memberikan pengayaan? Nah, pengembangan potensi diri, kita gali potensi diri peserta didik masing-masing. Makanya saya katakan, sekolah yang representatif itu adalah sekolah yang sebenarnya menyediakan semua sarana untuk pengembangan potensi peserta didik. Sarana kelas itu lokal tuh hanya untuk sarana pengembangan potensi kognitif. Tapi dia harus juga menyediakan pertama sarana untuk pengembangan potensi spiritual. Coba perhatikan mana SMA yang membangun masjid yang representatif untuk pelajarnya. Masjid itu senang pelajar masuk.
dengan masjidnya indah, yang bersih, kemudian lengkap dengan pustaka masjid juga di situ. Ya, itu jarang sekali sekolah yang punya seperti itu. Dibangun musala kecil untuk siswa yang jumlahnya 800 orang. Bayangkan itu. Gimana pengembangan spiritual anak? Pengembangan sosial. Mana waktu anak bersosialisasi? Ketika yang dijejali adalah aspek kognitif semata, intelektual semata, tidak waktu untuk mereka keluar main itu berapa menit, paling itu untuk makan pula. Bagaimana mereka bisa mengisi perutnya makan, tapi tidak untuk bersosialisasi. Tidak pula ada wadah di sekolah disiapkan entah sekali berapa bulan mereka pergi ke satu tempat ya, entah itu tempat yang mana, yang di sana ada poin-poin positif yang mereka petik di situ. Nah, itu untuk mengembangkan dimensi sosialnya. Nah, dimensi emosional begitu pula. Yang mana ada itu, ada pembelajaran ya, aktivitas-aktivitas yang memang mengolah bagaimana anak itu memiliki pengembangan pengembangan dimensi emosional. Saya senang melihat pramuka itu karena saya juga dulu terlibat aktif pramuka. Pramuka itu sangat bagus itu untuk pengembangan dimensi sosial dan dimensi emosional anak kita. Gitu. Pengembangan seni. Bayangkan mana ada satu sekolah itu yang di sekolah itu disediakan ya semua bidang seni. Ada satu ruangan, ini ruangannya ini gitar saja. Bagaimana anak mengembangkan bakatnya dengan gitarnya. Ini ruang ya, di sana ada organ saja. Ini ada drum saja. Ini ada talempong atau apa yang mungkin di sana bisa dikembangkan oleh anak. Ternyata itu payah sekali mencari sekolah yang bisa seperti itu. Nah, ruang untuk olahraga. Paling satu lapangan olahraga itu pun untuk 900 anak. Coba bayangkan, mereka bergantian dalam waktu yang sangat-sangat sedikit. Jadi kita harus menyadari bahwa memang untuk pengembangan potensi ini kita hanya bisa sampai pada tatanan teori. Untuk implikasi praktek, sulit. Kita tidak bisa tembus dengan keberadaan dunia pendidikan saat ini yang sangat amburadul. Sangat-sangat amburadul. Ya, dikatakan sangat, seperti saya katakan, seperti lingkaran setan. Kita nggak tahu mau memperbaiki dari mana. Ya. Begitu amburadulnya. Nah, kemudian penciptaan tadi lingkungan belajar yang mendukung, saya katakan tadi, fokus pada nilai dan akhlak. Nah, bagaimana pula caranya fokus pada nilai dan akhlak sementara yang ada di rapor itu tuntas dan tidak tuntas, tuntas dan tidak tuntas. Hanya itu. Fokusnya itu kemana gitu. Dari mana itu guru melihat aspek nilai dan akhlak itu sejauh mana terimplementasi dalam diri peserta didik. Itu sangat mustahil. Nah, ini dunia pendidikan yang kita hadapi hari ini. Nah, kita lanjut kepada diskusi dan tanya jawab. Silahkan, saya sudah membuka mata Bapak Ibu semua. Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, Boleh, silakan. silakan. Begini, Bu. Kan kita mengajar itu kan untuk mengembangkan potensi, kan begitu, Bu. Iya. Jadi, menurut Ibu, standar pengembangan potensi didik itu yang seperti apa yang diinginkan dalam Islam itu kalau seandainya sudah maksimal itu gitu, Bu. Apa standarnya itu, Bu? Standarnya dia, yang pasti standarnya dia menjadi orang beriman, bertakwa, mampu menjalankan 3 perannya tadi ya. Jadi beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, mampu menjalankan 3 perannya tadi. Perannya sebagai hamba Allah dengan baik, peran kodratinya dalam keluarga, perannya sebagai khalifatullah dalam masyarakat. Nah, contoh ya, contoh, tidak semua orang tua mempersiapkan anaknya mampu menjalankan peran kodratinya dalam keluarga. Makanya perceraian itu terjadi. Bagaimana menjadi ibu yang baik di dalam keluarga, bagaimana menjadi ayah yang baik di dalam keluarga, ya. Nah, tidak semua orang tua mempersiapkan itu. Gimana menjadi anak yang baik, menantu yang baik dalam keluarga, menjadi keluarga bagian dari anggota keluarga besar yang terbaik. Makanya dalam perkawinan itu sering kaget gitu. Ketika seorang suami menikah seorang istri, istrinya tidak pandai masak, istrinya tidak bisa apa-apa, cantik ya cantik, tapi tidak dipersiapkan oleh orang tuanya dulu. Gimana dia harus menjadi seorang istri, seorang ibu yang the best. Nah, ketika dia menjadi suami, ternyata dia tidak menjadi orang bertanggung jawab gitu. Nah, dia tidak lagi menafkahi keluarganya, tidak mau tahu dengan tugas rumah tangga. Ya, nah itu yang terjadi, tidak mempersiapkan. Jadi saya sebagai konsultan keluarga, saya rasakan betul untuk memasuki kehidupan perkawinan itu salah satu penyebab perceraian itu adalah tingginya perceraian. Ini khusus Sumatera Barat 10.000 loh Bapak Ibu, yang hampir mendekati 10.000. Nah itu baru Sumatera Barat. Tapi Jawa Barat itu 1 kabupaten saja sudah lebih 10.000.
Nah, itu perceraian 1 tahun. Untuk Indonesia, tahun 2025 perceraian itu 39.934 sekian kasus. Bayangkan, 40.000 yang bercerai 1 tahun. Bayangkan bagaimana anak-anak yang lahir. Salah satu penyebabnya kalau saya dari konsultan keluarga, orang tua tidak mempersiapkan anaknya memasuki perkawinan itu sendiri. Sehingga perkawinan itu bagi mereka hanya sebagai mimpi yang indah-indah saja. Mereka bersama, kemana bersama, saling berkasih sayang, hanya itu saja. Tapi mereka tidak punya wawasan tentang bagaimana peran, tugas, dan tanggung jawab yang begitu berat ketika mereka menikah. Itu yang harus mereka laksanakan dengan baik. Itu satu contoh kasus ya. Nah, satu contoh kasus ya Rita ya. Nah, belum lagi bagaimana kita di dunia pendidikan. Bagaimana mempersiapkan generasi kita yang dia ilmuwan tapi agamawan. Dia agamawan tapi ilmuwan. Ketika stressing dunia pendidikan kita hanya pada aspek kognitif semata. Itu sesuatu yang nonsens. Ya, tidak akan mungkin terwujud gitu. Aspek yang seperti saya katakan tadi, evaluasinya tuntas, tidak tuntas, tuntas, tidak tuntas. Loh, coba bayangkan apa yang bisa dilakukan kalau cuman itu saja yang kita hitung sebagai guru. Sementara guru pun tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat banyak. Ya, di SD misalnya, ketika ada seminar dengan Pak Fasli Jalal, beliau bilang pendidikan dasar itu adalah pendidikan yang sangat fundamental untuk membentuk karakter anak. Oh ya, saya bilang, saya sampaikan kepada Pak Fasli, bagaimana mungkin itu menjadi pendidikan dasar yang bisa menjadi basic fundamental untuk membentuk kecerdasan anak dan kepribadian anak. Sementara di sekolah dasar, coba bandingkan dengan Australia. Sekolah dasar di Indonesia ini satu kelas itu 40 anak. 40 anak diajar oleh seorang guru. Guru SD ini juga bebannya luar biasa beratnya. Ya, hanya waktunya 40 menit. Agama dalam seminggu cuman 2 jam. Bayangkan itu. Sementara di Australia, itu satu lokal itu anak itu hanya 10 sampai 15 anak. Itu pun ada satu guru, ada 2 instruktur pendamping yang mendampingi guru. Nah, bayangkan itu. Betapa nyamannya lokal mereka belajar. Betapa guru itu betul-betul bisa melihat per individu anak tersebut. Apa yang harus dikembangkan, di mana ini letak ketertinggalannya, bagaimana pengayaan harus diberikan. Bisa dibayangkan itu perbedaannya dengan Indonesia. Sementara pendidikan dasar saya bilang dikatakan itu fundamental. Coba kalau di sekolah dasar itu saya bilang kepada Pak Fasli Jalal, di sekolah dasar itu harus ada beberapa komponen di sana. Satu, tenaga administrasi. Nah, itu KTU-nya tidak boleh dari guru sebetulnya. Ada langsung yang ditunjuk oleh pemerintah KTU supaya tugas guru itu tidak double. Nah, harus ada tenaga kepustakaan, harus ada cleaning service, tenaga kebersihan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, pergilah ke sekolah dasar, coba lihat WC-nya itu, sangat jorok. Nah, tidak ada tenaga kebersihan. Paling guru siapa yang peduli, guru nanti gurulah yang nolong. Ya, guru merangkap di sana bendahara, harus ada tenaga keuangan juga. Ini enggak, guru rangkap bendahara, guru merangkap juga menjadi tenaga KTU. Jadi saya pernah diskusi dengan seorang guru, dia bilang, coba Bu Ulfa bayangkan, saya berangkat dari rumah jam 6 pagi, saya buat nasi, nah sampai di sini nanti setengah 6 sore lagi saya sampai di rumah. Kenapa? Di sekolah itu saya merangkap. KTU saya juga, ada guru merangkap dia bendahara dia juga. Bayangkan itu, bagaimana mungkin pendidikan itu akan menjadi basic yang kuat, pendidikan sekolah dasar kita. Nah, itu catatan yang sangat luar biasa. Nah, lalu saya bilang, nah, coba Bapak Menteri, waktu masih jadi Menteri beliau, coba Bapak Menteri lihat, saya bilang, itu di pemerintahan kota, di Pemprov, betapa banyak dibentuk misalnya dia angkat karyawan yang begitu banyak dalam satu ruangan itu ada 10, ada 15 yang bekerja sebenarnya pentingkan cuma 1-2, yang lain baca koran, nanti cerita, pergi keluar gitu, nggak ada kerjaan gitu. Nah, bagaimana ini dengan yang di SD ini? Apa salahnya di suite yang di SD ini yang tadi di pemerintah kota itu yang memang di sana tidak terlalu berfungsi, suite itu ke sekolah-sekolah dasar. Nah, setelah beliau jadi menteri, setelah saya sampaikan seperti itu, sepertinya untuk Padang ada perubahan. Jadi sudah ada beberapa sekolah yang sudah ada tenaga TU ya, tapi tidak semua juga gitu ya, sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Itu satu contoh kasus.
Nah, oke. Pak Rocky mau bertanya? Ya Bu, izin Bu. Oh iya, silakan. Saya lihat tadi angkat tangan itu, silakan Pak Rocky. Baik, ini menarik juga ya yang Ibu sampaikan tadi gitu. Bahwasanya berbagai macam keterampilan, kepandaian itu mengantarkan seseorang untuk lebih maju ya. Saya juga bisa berkaca ke Ibu aja lagi ya gitu Bu. Tadi dulu Ibu kan pernah juga sebagai pembicara, MC dan sebagainya gitu. Dan yang menariknya di sini ketika Ibu jadi guru saya mendengar intonasi suara Ibu itu bagus gitu. Jadi ada bass-bassnya gitu kan, ada sorak-soraknya gitu. Jadi itu kan yang membuat ilmu yang ada dulu itu kan salah satu penunjang untuk jadi ini gitu, jadi guru gitu kan. Jadi itu bikin mata melek gitu Bu. Jadi itu saya lihat gitu. Yang jadi pertanyaan di sini Bu, kan ada motivasi itu intrinsik dan ekstrinsik. Cuman berbagai macam ya misalnya disuruh sama orang tua ada begini, ada begitu, masuk les ini, les itu ada orang tua yang mengatur kehidupan anaknya sampai epiknya itu padatnya jadwalnya gitu. Itu kan kalau kita lihat itu kan motivasinya ekstrinsik. Kalau kayak gitu apa efeknya? Terus ada yang seperti cerita Ibu tadi, apapun keinginan dari Ibu waktu kecil emang diasah oleh orang tua saya. Ibu misalnya ingin jadi MC, Ibu ingin MTQ, itu kan keinginan yang emang disalurkan gitu. Beda yang tadi gitu kan. Kalau tadi memang dibikin sebanyak mungkin, itu efeknya gimana? Terus yang kalau kayak Ibu tadi keinginan Ibu yang disalurkan terus gitu kan. Sehingga memang menjadikan diri itu memang terekspresikan lah gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apa beda kreatif dengan kognitif? Ada orang yang kreatif itu kalau saya lihat itu kan orangnya berpikir out of the box. Jadi dengan ada kreativitas itu berpikirnya itu tidak di dalam kotak, di luar. Tapi berbeda dengan orang yang secara kognitif, maksudnya itu itu senyo itu aja yang mau dituju gitu. Kira-kira ini bisa kolaborasi atau berbeda gitu, berbeda gaya gitu. Itu aja Bu. Baik, jadi orang tua ya, peran orang tua itu luar biasa. Sebetulnya tadi kebetulan saya pribadi saya ekstrovert ya. Jadi saya lebih suka memang menyampaikan apa yang terasa gitu. Kalau saya bahagia. Kalau saya tidak suka, saya menangis gitu, menangis. Nah, kalau yang pribadi introvert ini kan susah ini ditebak. Kapan dia bahagia, kapan dia sedih, bagi dia menangis itu sesuatu yang sangat mahal gitu. Bapak Ibu boleh lihat itu dua pribadi anak kita. Kalau ada pribadi anak kita itu sebenarnya dia sudah sedih, tapi nggak bisa menangis. Nah, saya punya klien saya, dia udah cerita, misalnya datang ke rumah itu udah cerita kepada saya masalah dia, begitu beratnya, tapi nggak keluar air mata. Ketika saya katakan ibu, saya bilang, tadi ibu sudah banyak ungkapkan betapa banyak penderitaan ibu alami, yang ibu rasakan. Coba kalau ibu ingin menangis, menangislah di depan saya. Menangis itu justru sehat ibu. Itu bagus untuk ibu, saya bilang. Keluarkanlah air mata ibu, nggak apa-apa. Nah, baru mulai air matanya menetes. Nah, kalau perlu saya rangsang terus sampai dia menangis, saya peluk dia gitu ya. Yang seperti ini itu tidak dikembangkan di dalam rumah tangga. Ketika pola asuh dikembangkan itu pola asuh otoriter gitu. Nah, tidak boleh ada kata tidak boleh ada bantahan. Apa kata ayah dan ibu harus ikuti. Tidak boleh ada protes, tidak boleh ada kenapa begini, kenapa begitu. Pertanyaan tidak boleh ada. Pakai semua titik. Pokoknya ayah maunya begini titik, ibunya begini titik, nggak ada koma. Akhirnya cara berpikir anak itu juga seperti itu nanti setelah sampai besar. Semua dalam proses titik, tidak ada koma. Akhirnya semua titik, nggak ada koma gitu. Nah, yang benarnya itu pola asuh itu kan pola asuh demokratis kita. Pola asuh demokratis itu pola asuh yang menang-menang begitu. Nah, dia tidak kalah, kita juga tidak kalah. Misalnya satu contoh, bagaimana pola yang dikembangkan itu untuk membuat anak itu bisa menjadi lebih kreatif, dia berpikir, lebih punya dia kemampuan untuk menganalisis, mengembangkan menjadi dinamis gitu. Nah, misalnya ini satu pola asuh. Seorang anak perempuan kita, anak gadis, dia mengatakan, "Mam,
aku malam minggu ada teman yang ulang tahun di hotel itu, Mam. Itu teman akrab aku loh, Mam. Nah, aku pingin sekali hadir. Aduh, rasanya sedih banget kalau tidak hadir, dia juga sedih pasti, Mam. Nah, ibu yang demokratis, kalau ibu yang tidak demokratis kan berkata, oh nggak bisa. Mana bisa, mama dan papa tidak mengizinkan kamu keluar malam. Nggak ada cerita itu. Mau temanmu apa, silahkan saja, pokoknya titik. Nggak boleh. Nah, itu kalau yang tidak demokratis. Yang demokratis, dia akan berpikir begini, akan berkata begini pada anaknya. Oh, teman akrab kamu ya sayang, di mana dia itu ulang tahunnya? Di Hotel Pangeran Bun katanya kan. Nah, begini ya, ibu bicara dulu dengan papa. Karena kan anak mama, anak ibu kan keluarnya tidak boleh lewat dari jam 6 itu sudah harus berada di rumah. Tapi karena ini ada sesuatu ya yang memang berbeda di luar normal, ibu akan bicara dulu dengan papa. Nah, kita bicara dengan suami, sampai kepada suami. Gimana nih anak kita ini teman akrabnya ulang tahun. Kita tahu perasaannya itu, Pak. Bagaimana dia menjaga pertemanan. Karena remaja itu sangat menjaga pertemanan. Nah, gimana Pak kalau misalnya papa antar dia, papa antar, kemudian kita buat perjanjian. Nah, nanti jam setengah 10, jam 10 paling lambat, papa dia sudah harus keluar, papa bawa papa jemput lagi, pulang ke rumah gitu. Nah, gimana? Oh, setuju, kata si papa. Nah, lalu sampaikan pada anak. Nah, sayang, mama punya aturan. Dengan papa, jam 6 itu anak mama sudah harus di rumah. Karena anak gadis mama tidak boleh keluar dari jam 6 malam itu. Tapi karena mama dan papa itu memahami sekali kamu begitu menjaga pertemanan. Dan pertemanan itu silaturahmi itu perlu dijaga. Mama ngerti itu sama papa. Maka, nah, mama buat kebijakan seperti ini dengan papa. Diantar oleh papa kamu setelah sholat maghrib, diantar ke hotel, kamu makan dulu. Nah, nanti jam 10, selesai enggak selesai acara kamu dijemput papa lagi. Biarkanlah teman kamu itu membuat acara yang sampai jam berapapun terserah mereka lah. Tapi anak mama dijemput papa, anak mama mau pulang sama papa ya. Oke, Mam, pasti anak akan berkata begitu. Yes, Mam. Itu artinya apa? Kita mengerti perasaan dia, dia juga memahami ada aturan kita untuk menjaga dia. Itu namanya pola asuh demokratis. Itu menang-menang keduanya. Nggak ada yang kalah. Anak nggak kalah, orang tua juga nggak kalah. Itu satu contoh. Nah, pola asuh yang demokratis ini itu kita kembangkan terus. Sehingga ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang tidak seperti tadi. Tidak pasif ya. Tidak hanya itu ya itu saja, enggak. Dia bisa mengembangkan lebih dinamis lagi. Kalau ini bisa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan problem solving. Orang-orang kreatif itu pasti dia akan punya kemampuan itu menyelesaikan problem solving itu dengan baik. Nah, tapi orang tidak kreatif itu jika ada masalah, mentok sampai di sana itu. Nah, makanya pribadi yang introvert itu membentuk orang-orang itu yang tidak kreatif. Itu yang membuat mereka mudah ke rumah sakit jiwa. Setiap ada masalah, mereka nggak bisa berpikir lain, nggak ada solusi, tidak kreatif dia, tidak ventilasinya nggak ada. Nah, lalu persoalan saya tadi ya, kenapa begitu? Betul itu Pak Rocky. Jadi saya dikatakan orang praktisi komunikasi. Saya bukan ahli komunikasi, profesor saya bukan di bidang komunikasi. Profesor saya itu bidang konseling berbasis PAE ya. Nah, memang bukan orang komunikasi, tetapi saya praktisi komunikasi karena memang itu bidang yang diajarkan dari dulu. Dan ayah saya itu memang mengajarkan saya. Umur 5 tahun saya sudah dibawa oleh ayah seorang ulama. Lalu waktu itu saya belum bisa baca Quran, tapi saya sudah disuruh karena apa? Saya 5 tahun itu sudah banyak hafal ayat-ayat Al-Quran dengan irama-iramanya. Jadi sebelum beliau ceramah, saya sudah disuruh berdiri di podium itu oleh ayah. Nah, saya disuruh baca Quran dulu. Itu untuk mengajar ayah itu untuk mendidik saya berani tampil, percaya diri, tidak takut dengan banyak orang gitu ya. Nah, itu yang diajarkan oleh ayah saya. Sehingga dari usia 5 tahun itu saya sudah terbiasa di atas mimbar itu. Nggak takut gitu berada di hadapan banyak orang itu. Nah, kalau saya misalnya jadi MC, jadi itu nggak ada lagi itu rasa takut, saya rasa minder itu. Percaya dirinya menjadi tumbuh. Nah, itu karena dikembangkan. Makanya anak-anak kita itu juga harus dikembangkan rasa percaya dirinya. Satu contoh ya Bapak Ibu, di Australia itu anak-anak sekolah dasar itu baru masuk kelas itu mereka tidak langsung ke pelajaran dulu. Nah, masing-masing mereka diberi waktu beberapa menit saja untuk cerita apa yang dialaminya kemarin di rumahnya di dalam kesehariannya gitu. Dia cerita masing-masing itu.
Jadi diberi kesempatan dia mengeksplor ya, apa yang ada dalam kepalanya itu cerita dulu. Masing-masing bergantian. Yang 15 orang tadi, 10 orang tadi. Selesai itu baru masuk pada pembelajaran. Nanti ibunya, orang tuanya mau memberi memberi masukan gitu. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita kembangkan di sekolah. Jangan menjadi guru yang ditakuti. Halo Bapak Ibu, jangan menjadi guru yang ditakuti, tapi jadilah guru yang dicintai, guru yang dikagumi, guru yang disenangi. Itu target kita. So, kalau kita menjadi guru yang ditakuti, nah itu tidak berhasil kita itu. Tidak sukses kita sebagai seorang guru. Tapi ketika kita menjadi guru yang dicintai, guru yang disenangi, nggak datang kita rindu mereka gitu. Nah, rindu mereka kita nggak datang. Nah, berarti itu poin besar buat kita. Bapak Ibu coba rasakan di dalam hati kita. Sejak TK sampai dengan sekarang, kita belajar ya, sampai sekarang. Coba siapa di hati kita, sebanyak itu guru yang sudah mengajar kita, siapa di hati kita yang itu berkesan gitu. Nggak cukup 5 orang guru. Coba ingat-ingat itu siapa gitu. Nah, syukur kalau bisa lebih dari 5 guru. Tapi rata-rata nggak cukup 5 orang guru. Itu sejak TK loh, sampai kita sekarang kuliah ini. Nah, itu satu tanda bahwa menjadi guru yang bertahta di hati murid itu memang tidak mudah gitu ya. Tapi itu bisa kita wujudkan melalui bagaimana cara kita mengajar, membersamai mereka, mendidik mereka. Bapak Ibu, saya mohon maaf, pertanyaan tidak bisa lagi diajukan karena jam 10 saya harus menuju ke Staipik. Kan ada kuliah offline lagi. Nah, simpan saja untuk minggu depan ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Masih ada 1 kali pertemuan lagi dengan saya. Setelah itu nanti dengan Bu Hasnah lagi, Bapak dan Ibu ya, karena kita berbagi-bagi. Baik, itu saja mungkin ya. Saya mohon maaf. Pak Taufiknya belum bisa mengajukan pertanyaan ya. Mudah-mudahan minggu depan simpan aja dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang lainnya juga seperti itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Sehat selalu, panjang umur.